Sini. Kita nih preman ya. Lu jangan pada lemah, lu lemas banget kayak kardus martabak lu. Sini. Kenapa brother? Lu kalau ngomong sama gue tatap mata gue brother. Ini gue mau nanya sama lo. Ini bulan puasa. Kenapa brother? Lu kok jalannya kayak begini, gak boleh mabuk-mabukan. Brother, preman itu bukan berarti mabok-mabokan brother. Gue kayak gini bukan mabok. Belakang gue keremian brother. Lu jangan sembarangan kalau punya mulut brother. Oke, kita preman, emang kita preman. Hehehe, kalau preman kayak gue liat nih, preman tuh kalungnya rantai, lu kalungnya tasbih. Kenapa? Ini dia yang nggak tahu. Bos, asal bos tahu. Saya di sela-sela memalak bos, saya juga zikir bos. Ini dia yang nggak tahu. Sini lu. Diam. Yang serem dong, preman hitam preman, kaosnya warna-warni kayak kerupuk gado-gado. Udah. Ini bos. Mohon maaf kan bos ya. Bos sebenarnya asal bos tahu. Sebenarnya sebelum saya jadi preman, saya personil Cherry Bell loh. Bos, dari kemarin saya mau jadi preman. Bagus. Gagal terus. Yaudah. Kita usaha aja ya, namanya ikhtiar, hasil mah kita serahin aja sama Allah ya. Iya bos. Sekarang gini. Bos, sekarang kita mau ngapain bos? Lo gue latih buat malak, lo kan anak baru nih. Terus bos? Anak buah bos Denny Billy Saputra suruh malak. Itu udah kerjaan gue bos. Bagus. Coba lo. Langsung aja. Ya. Coba. Lo jangan lo gorok-gorok leher sini, ntar lo mati sendiri. Ini ke bawah. Nah. Lo lewat, lo malak. Ya. Katanya bos Denny, lo jangan gorok-gorok sendiri. Ya gasnya golok bohongan. Ini gimana nih? Ceritanya beneran. Ini ceritanya beneran. Udah lo lewat, lo malak ya. Oh ini contoh bos. Ya, contoh untuk malak. Saya Lo lewat. Lu jangan pakai golok juga, misalkan lu biasa orang biasa. Kemana lu? Lu lewat, bingung, lu palak. Kamu namanya siapa sih? Sebentar. Hei. Pakai disamperin mentang-mentang mukanya mirip Sanas. Lo belum move on. Bentar. Lo belum move on. Ini namanya siapa? Pia. Apa sangkut pautnya sama Sanas? Sanas itu siapa ya? Kalau namanya mantan, buang ke laut. Mantan buang ke laut, tengah malam balik lagi ditolongin. Udah piasin dulu ya. Lu jangan grogi dong. Udah deh sini deh. Lu lewat lu palak yang udah gua ajarin nih. Iya bos. Yang galak. Yang diajarin sama bos Denny. Harus galak. Bener. Lu lewat sini lu ngumpet aja kayak kacing cadangan lu. Ini. Lu lewat baik. Lu dari sini. Lu lewat. Iya, ini gua lewat. Nih gua lewat. Set. Bor. Sobor. Dari mana brother? Hah? Saya tadi dari sana, Bang. Langsung. Lo tau ini apa? Hah? Pakai cerdas cermat nanya-nanya. Lo palak. Kasih tahu dulu. Lo apa? Dia mah nggak tahu ya. Dia nggak tahu. Biar orang takut kalau misalkan gue bilang ini apaan brother? Ini golok otomatis kan gue pasti biar dia takut dulu. Lu ngapain nanya-nanya, emang lu kuis? Udah langsung aja, langsung palak. Ulang. Cepetan. Ulang nggak? Ya. Udah, ulang. Ayo kamera, roll and action, mulai. Stop bro. Nah, bagus. Lo tau gue siapa ya? Iya. Gue preman di sini. Bagus. Langsung. Sekarang ini. Bagus. Gue nggak mau tahu. Sekarang lo harus keluarin duit lo mana? Halo, orang sana. Sekarang lo harus keluarin duit lo. Gue nggak mau tahu. Kalau lo sampai nggak punya duit. Sana. Kalau sampai lo nggak punya duit, nggak ngasih gue. Lo tahu akibatnya? Hah? Lo tahu? Sekarang udah keluarin. Bagus. Cepetan!
nggak punya duit, Bang. Bagus ya bos marahnya. Bagus, omelin. Jabatan. Lu punya duit berapa? Nggak punya duit, Bang. Saya nggak punya duit, Bang, beneran, Bang. Lu nggak punya duit? Nggak punya. Bos, nggak punya duit kasihan. Palak lu Pak. Lu nggak punya duit? Wah. Lu nggak punya duit sama sekali. Bang. Sebenarnya saya mau ke sana, Bang. Ada nenek saya jatuh, dia minta tolongin. Saya mau minta duit sama abang, mau ke rumah sakit. Yang namanya preman tuh harus galak, harus konsisten. Bagus. Nenek lu butuh duit berapa? Pokoknya ke rumah sakit, Bang. Dokter aja 200.000, Bang. 200.000. 2, 3, 4, 2 lagi. Bang, 400.000 ternyata. Kalau boleh tahu, neneknya sampean sakit apa? Belakangnya keremian, Bang. Masih gimana sih lu? Tuh 2, 3, 4. Kok lu ngasih duit? Lu kan preman lu malah. Kasihan bos, namanya bulan puasa kita harus memberikan kebahagiaan buat orang lain. Emang kayak gitu nggak caranya bos? Bukan gitu, kalau malak mah malak aja. Ngapain lu pakai kasihan-kasihan pakai tausnya Ustadz Maulana lu? Terus gimana dong bos? Gimana dong? Udah jangan lu. Hah? Lu palak deh, palak. Gua Palak. Oh ceritanya gue. Lu lewat. Gue lewat. Gue anak-anak cupu ya. Iya. Gue buka baju dulu. pulang kerja lu pakai buka baju PNS pulang kerja. Udah lu lewat. Palak, langsung gebrak. Diam. Langsung, palak minta duit. Diam. Nah, Kamu masukin wilayah saya. Mana uangnya? terus. Nggak punya uang bang. Ini wilayah saya. Iya. Terus. Bapak saya kebetulan kena sakit. Jangan percaya. Kasihan sama bapak saya om. Saya benar-benar nggak punya duit. Saya punya duit sedikit tapi buat berobat bapak saya. Diam kamu. Jangan, jangan kasihan. Lu aja. Iya om. Saya periksa. Om kok grepe-grepe om? Kan lagi digeledah. Kan lagi digeledah. Kan lu mau ambil duit. Nggak ada om. Bagus. Nggak ada. Ini apa? Nah. Jangan om. Ini buat berobat bapak saya om. Nggak usah kasihan lu. Bapak lo aja nggak kasihan, ngapain kasihan bapak dia? Ambil. Ambil. Ini apa? Duit om. Nah, ambil semuanya. Jangan om. 100.000. Duitnya banyak buat bendara RT lo. Jadi Ambil lagi, ambil semuanya. kalau masuk wilayah ini kamu harus bayar banyak sekali. Oke, Ini buat bagus. saya. Berarti lu udah bisa malak, ntar yang lewat sini kita palak. Mohon maaf bos. Hah? Kenapa? Kan kata bos kan bagus. Hah? Saya jadi preman keluarin duit. Saya jadi target preman keluarin duit. Sebenarnya yang bego siapa bos? Oke, udah bisa, udah pakai lagi. Pakai lu. Ini pakai. Ntar ada siapa Kalau yang palak. misalkan ada target kita palak bos. Bagus. Sini. Iya. Aduh. Ini golok lo, ini golok lo. Pokoknya kalau ada orang salah. Ada orang lu palak. Jangan kasihan. Iya, Bu. Oke? Iya, Bos. Bentar, ketukar nih, mestinya yang pakai kumis dia ya. Ini tari. Sorry. Ini orang kurang ajar.
ajar ya, gue dibilang kayak Penitari. Iya. Kenalin. Siapa? Ari Untung. Langsung. Bos Denny sini. Tadi kata Bos Denny kalau misalkan ada target untuk dipalak, kita palak. Palak. Bisa diganti nggak target palakannya? Itu udah layak. Langsung aja tuh lihat ada 2. Yang cowok lo palak, yang cewek cincang. Udah langsung. Minta. Nah, gitu. Pokoknya bos terima bersih, saya dapat duit, saya setor ke bos. Bagus. Bos senang aja sini. Biar. Iya, Neng. Iya bang. Namanya siapa? Udah, tinggal tunggu giliran. Lo punya duit atau enggak? Ah? Abang jangan galak-galak. Bagus. Billy terus. Terus. Bagus terus. Sini lo. Sekarang tas lu isinya tuh. Lu sih orang sekolah, palanya jangan dibandrolin dari mana? Lu tuh siapa? Jangan sampai hidung lu kecil gue potong jadi kecil. Abang nggak tahu. Saya cinta ADC. Stop, dia. Mas. Kok dipanggil? Dia gimana gue nggak manggil mas? Kumisnya tebal banget. Gua mau periksa tas lo. Geledah, bagus. Geledah. Bos, Bagus. berhasil dapet tas. Geledah. Tasnya geledah. Ya. Apa? Lu sekolah kenapa gua gituan? Ntar. Lu apaan ini? Kok lu nyala-nyalain gua? Ini kan buat lu malam Jumat. Gua kasih tahu ya, temen gua kalau malam Jumat nggak bisa tidur. Jadi dia butuh kaca, set. Lu ngapain lu bawa gini lu? Kenapa sih? Hai, sini lo. Bagus. Bang, Hajar. Gue di sini nyari duit. Bukan nerima dari apa ini. Ini kaca-kaca. Lu jangan macem-macem ngomong. Lu nggak tahu. Bentar. Mbak, boleh marah-marah. Tapi asalkan hidungnya jangan kempes sembarangan. Gua dulu kayak kecil. Lu nggak tahu apa ya? Gue ini bekas preman juga. Nih, mau lihat nih. Mana? lihat. Jarang-jarang wanita cantik punya tato di kaki. Ini tangan. Nih, ini yang sembarangan. Kurang tangan dibilang kaki. Ya maaf. Setahu saya bos, kalau misalkan preman punya tato, tatonya kalau nggak tato harimau, tato yang galak. Kenapa ikan asin deh? Berajar ya. Emang ada ikan asin gue tau gak? Preman muda baru. Sekarang gini deh, lu jangan beraninya sama anak buah bos gue. Lu lawan bos gue. Nih, Denny Cagur. Oh ini bos lu? Denny Cagur. Tukang ojek sembarangan lu. Denny. Kenapa ya? Bentar, gua kasih tahu lu bakal kalah. Karena lu melawan Agung Hercules. Minta duit. Minta duit. Lu minta duit. Minta duit emang gue bapak lo. Enggak. Ini bukan ini gua kasih duit itu bukan karena gua takut ya, karena gua jijik. Kurang nih, kurang. Udah, itu cuma itu doang. Nih.
Nih. Bos, sini deh bos, sini bos. Jangan dilawan. Enggak. Kan bos paling ditakutin di daerah sini. Kenapa bos dipalak dikasih duit ya lawan dong bos. Ini pendekar hidung listrik. Lu mana? Dia udah setoran lu belum? Mana? Nah gitu dong. Tante punya duit nggak tante? Tante sini dia. Enggak. Tante, aku tuh dari tadi. Bentar. Lu tadi manggil abang, manggil empok, sekarang manggil tante. Lu minta dibayarin kosan. Lu sih gara-gara lu. Bos, tapi saya masih penasaran. Tante, saya dari tadi ngeliat tante, itu mukanya mulus banget. Tuh rasanya apa sih tante? Tak pengen deh. Saya tuh pengen deh mukanya. Orang dibilang tante masih dibuka. Lagi. Kalau nggak pergi kita akan dipalak ala-ala. Lumayan. Cukup. Akhirnya Cukup. Telat. kita dapat duit. Ini kenapa tepuk tangannya Eho begitu ketinggalan sebelah sana? Sana jauh, Pak. Tadi cuma acting doang. Iya, betul. Gua acting kayak begitu biar nggak dipalak. Sukses kan? Iya, benar. Alhamdulillah. Gua minta makasih dong sama gua. Ya minta makasih. Orang makan. Sekarang kita mau ngasih tahu ada video-video dub smash yang kita udah terima. Dapsesnya jeduk kita. Itu smash beda Oh, lagi. ini Ini dub dub smash. smash dan kita udah ada pemenangnya. Pemenangnya ini dia. Iya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Semua keturunanmu yang akan menerima pembalasanku. Selamat datang di pesawat Ramadan Air. Kita akan terbang dalam waktu 29 hari di atas permukaan haus dan lapar. Kenakan sabuk puasa, letakkan sandaran sholat. Pesawat ini dilengkapi 3 pintu darurat. Pintu mahfiroh berada di depan, pintu ampunan di tengah, dan pintu habluminanas. Selamat pagi sayang, gigi kau kuning-kuning, mungkin kau lupa berus gigi. Kita butuh berjam-jam buat bikin alis tuh. Hargai dan puji. Ingat, alis yang tebal pertanda jiwa yang tegar. Strong. Selamat ya buat masing-masing pemenang mendapatkan hadiah. Jangan lupa pajak ditanggung sama kalian sebagai pemenang. Nah, buat kalian yang merasa kreatif, ayo kirim video lip sync berdurasi 30 detik ke email sahurituindah@gmail.com dan 3 video terbaik yang terpilih akan ada hadiah jutaan rupiah. Kirim judul, nama pengirim, nomor HP, dan alamat email kalian ke kita. Nanti kita akan pilih, kalian dapat pemenang, terus kalian juga dapat uang, potong pajak, jangan lupa. Dan sekarang kita lihat dan dengarkan dendangan lagu yang luar biasa dari Ustazah Oki. Cepatlah cepat, wahai
Jangan ulangi kesalahan lagi, sesungguhnya kita akan merugi. Jangan ulangi kesalahan lagi, sesungguhnya Allah mengetahui. Hidup di dunia hanya sementara, hidup di dunia tak akan lama. Alam akhirat sedang menanti kita, di alam akhirat kita abadi di sana. Jangan terbuai, jangan terlena, jangan terlupa dan sadarilah. Jangan terbuai, jangan terlena, jangan terlupa dan sadarilah. Lagi di sahur itu indah. Ini buat jamaah yang ada di rumah, pemirsa yang ada di rumah, yang mau bertanya langsung kepada Pak Ustadz Maulana, langsung aja telepon ke sini ke 7918770 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 0217918711. Ini sekarang kita ngobrol-ngobrol bicara masalah manusia. Tadi kita udah lihat sketsa orang yang palak-palakan. Tapi yang namanya manusia itu bukan cuma itu aja. Manusia itu tidak pernah luput dari dosa. Dari kesehari-harian, suami istri, anak sekolah, anak dan orang tua. Nah sekarang bagaimana caranya Pak Ustadz sebagai manusia supaya menjadi manusia yang minim dosa Pak Ustadz? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat. Gini, kadang-kala orang berkata nanti tobat ketika dia punya dosa. Padahal tobat itu mencakup 3 hal. Sudah lihat? Sudah. Cincin saya. Baru lagi. Ganti terus setiap hari, heran. 3 itu. Yang pertama, menobatkan dosa karena dia tobat karena dosa. Betul. Kemudian ada orang bertobat karena melalaikan kebaikan. Betul. Seharusnya aku bisa salat nih. Seharusnya aku bisa salat sunat nih. Seharusnya aku bisa bantu orang nih. Kenapa aku tidak ambil kesempatan? Maka itu pun tobat yang kedua. Dan yang ketiga adalah ketika orang lalai mengingat Allah. Jadi sebenarnya ketika kita melakukan hal kebaikan itu harus dilandasi juga dengan ilmunya. Makanya supaya kita minim dari dosa, tobat yang paling utama. Makanya Nabi sekurang-kurangnya 70 kali Nabi mengucapkan tobat. Mana ada dosanya Rasulullah. Betul. Tapi tetap Rasulullah melaksanakan yang namanya tobat. Ingat, tobat bukan hanya sekedar di ucapan, tapi dalam bentuk perbuatan. Makanya penghapusan dosa-dosa itu banyak. Ada penghapusan dosa lewat dalam artian salat, ibadah, bahkan puasa itu penghapusan dosa. Ada ibaratnya dosa yang akan dihapuskan lewat ibadah-ibadah kita. Sehingga ketika kita salat, semua dosa disimpan di atas kepala, di pundak. Sehingga ketika kita ruku, maka berjatuhanlah itu dosa. Makanya kesempatan di bulan Ramadan ini perbanyak salat sunat tarawih, salat-salat sunatnya. Kenapa? Karena nilai ibadah kita dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Subhanallah. Luar biasa kan? Kemudian ada lagi penghapusan dosa yang luar biasa yang tanpa orang sadari. Kepada semua yang lagi terbaring sakit di rumah maupun di rumah sakit, yakinkan bahwa semua itu adalah menggugurkan dosa-dosa kita. Sehingga ada orang nggak menyangka bahwa sebenarnya ada dosa saya terhapuskan lewat sakit ini. Sehingga satu-satunya manusia di dunia ini yang tidak punya sakit adalah Fir'aun. Fir'aun, makanya sombong sekali. Sehingga Rasulullah SAW 8 hari sebelum Nabi wafat, Nabi diberikan sakit. Kenapa Nabi diberikan sakit? Supaya Nabi mendapatkan kemuliaan karena adanya sakit. Jadi jangan pernah merasa sakit hati. Aku sakit karena dosa ya? Tidak, belum tentu. Bisa jadi juga adalah merupakan kemuliaan. Ada lagi nih penghapusan dosa. Adalah apa? Segala kesulitan, kegundahan kita adalah sebenarnya penghapusan dosa. Makanya ada tips lagi nih buat kita semua. Setelah salat, paskan kita assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian kita baca, simpanlah tangan kita di atas dahi kita lalu membaca astagfirullahaladzim. Istighfar itu kita lalu ucapkan, ya Allah hilangkanlah susahku dan dukaku. Susah dan duka. Susah, duka. 1, 2, 3. Susah, duka. Susah, duka. Susah, duka. Di mana susahnya? Di sini. Duka. Ya. Langsung sakitnya tuh. Udah. Jadi sebenarnya gini,
ketika manusia melakukan kebaikan pun dosa-dosanya terhapuskan. Betul. Jadi sebenarnya banyak penghapusan dosa yang tanpa kita sadari ternyata alhamdulillah luar biasa Allah memberikan kepada kita penghapusan. Kenapa? Karena Allah menginginkan kita untuk menghadap kepadanya dalam keadaan bersih. Masya Allah. Ini Pak Ustadz nih, ada bintang tamu kita kan ada seorang sosok ibu dan anak. Ini kalau misalnya katanya sih yang saya dengar Asanti itu sosok mama yang galak. Nah ini kalau Aurel, gimana nih Aurel? Aurel pernah nggak bohong-bohong kecil sama mamanya? Ini ketawa, pernah nggak? Sering. Sering dimarahin nggak? Maksudnya bukan sering, cuma Terus? aku tipe orang yang kalau misalnya ditanya sama bunda kayak, Bundanya? Kak, kamu gini-gini, aku gak bisa bohong pasti. Jadi pasti aku langsung Bohong dulu, Oh, bohong. Ini sebenarnya bohong dulu. bohong dulu nih kan. Terus bunda, kalau aku bohong pasti bunda tuh tahu. Tahunya dari mana? Kak, yakin kayak gini. Terus aku langsung kayak, enggak sih, baru ngomong yang jujur gitu. Oh tapi ini luar biasa nih Pak Ustadz. Nah gini, sebenarnya anak-anak itu kadangkala berburuk sangka terhadap orang tua. Sebenarnya ketika orang tua bawel, orang tua sangar, kejam, atau apapun kata-kata anak ya, itu sebenarnya prasangka anak saja. Sebenarnya adalah aplikasi bentuk kasih sayang orang tua, bentuk perhatiannya. Betul. Kalau ketika orang tua ngomel, marah, sebenarnya itu bentuk kasih sayang. Ya. Seandainya orang tuamu tidak ngomel, tidak memperhatikan kamu, berarti tidak ada kasih sayangnya. Masya Allah. Tapi ini saya pengen Cuek tahu dan sebagainya. tipsnya sedikit nih. Kalau bicara masalah tentang ibu tiri kan orang taunya ibu tiri itu pasti kejam. Tapi kalau di depan mata kita ini mereka ini kompak. Coba sedikit tips dong Mas Santi kasih tahu ke kita. Bukan. Terus apa? Kalau ibu tiri hanya cinta kepada aku saja ya. Enggak. Cuma aku nggak pernah mau menyebutkan jadi ibu tiri itu kesannya karena aku juga punya pengalaman ada ibu tiri gitu. Oh, dan gitu. menurut aku bahasa ibu tiri itu kayak kejam gitu. Jadi aku lebih senang dipanggil ibu sambu. Ibu sambu. Oh, ibu sambu. Karena iya mungkin karena konotasinya dan banyak banget cerita-cerita dongeng-dongeng ibu tiri kan. Jadi menyeramkan. diganti aja lah persepsinya. Nah ya memang yang untuk anak-anak ini rada berbeda ya. Mereka tidak pernah menganggap aku tuh kayak ibu sambungnya gitu. Jadi aku mau marah, mau teriak-teriak, mau gimana tuh dia menangkap dengan oh ini bunda kayak gini karena bunda sayang sama aku. Ada beban waktu pertama kali di awal. Enggak, saya Ada ketakutan? Enggak, iya tadinya ada ketakutan, takut anak-anak nggak bisa menerima dengan aku yang marah. Tapi alhamdulillah berjalannya waktu mereka malah mengerti bahwa pasti bunda, karena anak-anak lebih takut sama aku daripada sama bapaknya. Oh gitu, ya, luar biasa. Tepuk tangan lu dong. Nih, sekarang buat jamaah yang ada di studio, saya mau kasih kesempatan untuk bertanya langsung sama Pak Ustadz Maulana. Siapa yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Oh ini ibu dulu, iya silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Ulia dari Majelis Taklim Nurul Hidayah. Ingin bertanya Pak Ustadz. Iya Ibu. Saya punya anak sedari kecil, saya didik dengan sebaik-baiknya. Menangkat dewasa ya karena pergaulan dia melakukan yang saya tidak inginkan. Apakah saya sebagai orang tua ikut menanggung dosa? Oh gitu. Gimana Pak Ustadz? Gini, minta maaf kepada semua orang tua. Anak itu adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita. Maka setiap tindakan anak itu orang tua akan bertanggung jawab. Orang tua akan bertanggung jawab. Bukan hanya manisnya saja yang diraih oleh orang tua, tapi pahitnya pun. Anaknya siapa tuh? Gitu kan? Iya benar-benar. Anaknya siapa tuh? Jadi orang tua yang dapat. Maka ketika Nabi berkata, ada sosok orang tua yang dihina oleh anaknya sendiri. Mau nggak ibu dihina sama anaknya? Mau nggak ibu dipermalukan oleh anak? Maka sebelum anak itu melakukan kesalahan, kita ingatkan. Ingat, sebelum kayu bakar itu besar, kayu yang besar itu akan dibakar, maka diambil kayu kecil dulu untuk membakar kayu besar itu. Maka ada anak nanti kelak di hari kemudian yang menarik orang tuanya masuk neraka. Tapi ada juga anak yang menuntun orang tuanya masuk ke dalam surga. Ibu, hal yang terbaik yang ibu lakukan selain mendidik anak, bukan hanya mengajarkan, tapi mendidik. Kata didik itu menuntun. Menuntun. Walaupun anak itu sudah menikah berkata, aku udah lepas. Tidak, tetap diikat bagikan layangan. Dia lepas tapi masih tetap dipantau. Ibu jangan pernah berhenti untuk memberi nasihat. Dan kekuatan yang paling hebat dari sosok seorang ibu adalah doa. Masya Allah. Doa. Ibu. Ingat ya kepada siapapun.
termasuk Ibu Sambung. Itu luar biasa doanya. Jangan berkata, memangnya sama doa ibu kandungnya Ibu Sambung, sama karena kedudukan ibu yang dilakukannya. Ibu, jangan berhenti ya, doakan. Amin. Doanya ibu buat anak tiap malam apa? Coba, doanya apa, Bu? Pakai mic, Bu. Selalu saya baca Fatihah untuk anak saya. Ya, bagus. Masya Allah. Terima kasih banyak Ibu Lia yang sudah pertanyaannya luar biasa sekali. Tepuk tangan. Karena udah nanya langsung ke Pak Ustadz Maulana, pertanyaannya juga bagus. Ibu Lia mendapatkan Rp250.000 dari Trans TV. Ibu, terima kasih banyak. Luar biasa. Ayo, buat pemirsa yang ada di rumah, yang mau bertanya langsung sama Pak Ustadz boleh langsung kita kasih kesempatan sekarang ke 791877700 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 02179187711. Silakan telepon. Ayo, kita tunggu pertanyaannya. Sudah ada telepon masuk, langsung aja Pak Ustadz kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ibu Indah. Sahur itu Indah Bu sekarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana ini, Bu? Saya Herianti di Mandala Jati Bandung. Dari Ibu siapa? Maaf. Herianti. Herianti. Iya. Iya di Bandung. Iya. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Iya, jadi begini Pak Ustadz. Saya punya adik. Dia pernah dipenjara karena pakai narkoba. Oh iya. Sekarang dia alhamdulillah dia sudah keluar dari penjara. Tapi akhir-akhir ini tuh dia jadi sering menyendiri. Gak mau kumpul gitu. Kalau diajak dia suka gak mau. Seringnya tuh di kamar aja terus. Nah, orang tua saya sih sudah coba tanya baik-baik sama dia dari cara yang halus, sampai ya pada akhirnya sempat memukul. Tapi ya dia nggak mengaku sih. Kira-kira saya harus gimana ya Pak Ustadz ya, karena saya kasihan gitu melihat orang tua saya. Mereka berdua sudah tua, seharusnya udah bisa tentram lah gitu dengan hidupnya, tapi ternyata masih ada masalah seperti ini. Oke. Ya, Ibu biar dijawab dulu sama Pak Ustadz ya, Bu. Ibu, mohon maaf. Ini satu kesyukuran buat Ibu dan semua nih yang dalam artian apa yang Ibu lakukan, apa yang Ibu rasakan sebenarnya bukan hanya Ibu, semua banyak yang merasakan seperti ini. Kalau sebenarnya narkoba itu atau yang sejenis itu, obat-obatan terlarang itu sebenarnya masuk kategori khamar. Khamar itu merusak, menutup akal. Pada saat seperti ini, alhamdulillah luar biasa sudah menjalani, sudah mohon maaf, kita jangan malah menjauhi, memusuhi, tapi kita harus mendekati karena ketika orang tobat itu butuh dukungan orang-orang di sekitarnya untuk membantu. Dengan cara apa? Mengganti orang-orang di sekitarnya yang dalam artian yang mengajak dia untuk menjerumuskan dalam kemaksiatan kembali. Maka tobat itu yakni mengganti juga. Mengganti bukan hanya mengganti saja, tapi disibukkan juga dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Diajak beradaptasi, kemudian minta tolong, kalau bisa diberikan semangat. Semangat, jangan sampai dikucilkan. Betul. Ini mohon maaf, Al-Quran memperingatkan dalam artian untuk tobatnya orang khamar ini kan bertahap, tidak langsung, tapi bertahap. Pelan-pelan karena mereka kan ada namanya ketagihan, sakau istilahnya. Jadi itu harus diminimkan sedikit-sedikit, jangan langsung sehingga dia nanti malah putus asa karena dosa yang terbesar setelah itu lagi adalah putus asa. Walaupun khamar itu adalah induknya dosa. Ketika orang sudah memegang yang namanya khamar, apapun namanya, bentuk diisap, diminum, di berupa bentuk pil dan sebagainya, itu akan mengakibatkan dosa-dosa berikutnya akan ikut. Karena dia merupakan induk. Makanya butuh banyak perhatian buat orang seperti ini, ya. Intinya nggak boleh dikucilin, nggak boleh dikucilin, tapi dirangkul. Masya Allah, Ibu, jelas Ibu ya, Ibu pertanyaannya luar biasa. Karena Ibu sudah bertanya luar biasa dan berhasil masuk ke sini teleponnya, Ibu berhak mendapatkan Rp1 juta dari Trans TV. Jangan lupa Bu, hadiah pajaknya ditanggung oleh pemenang. Oke, untuk pemirsa yang ada di rumah, kita juga mau kasih info nih, info penting banget karena setiap minggunya Sahur Itu Indah akan menyampaikan amanah ada hadiah umroh gratis. Untuk bicara kapan
kapan akan diberikannya? Pokoknya Iya. semuanya surprise. dari Pokoknya Kawan Itu Indah. yang datang ke sini, yang nonton di rumah semua bisa dapat. Pokoknya yang penting saksikan terus setiap hari. Tepuk tangan, ayo. Oke, sekarang waktunya kita, Pak Ustadz. Ada satu kesyukuran buat Betul. kita, yakni kita butuh keteladanan, kita butuh contoh, dan kita butuh petua dari mana saja, bahkan dari kisah-kisah untuk memperbaiki diri kita. Masya Sehingga Allah. 2/3 dari isi kandungan Al-Quran adalah merupakan kisah-kisah. Makanya kita menuju ke Kisah teladan yang akan dibawakan oleh Ustaz Zoki. Silakan Ustaz Zoki. Ternyata banyak juga kisah-kisah yang akhirnya tanpa sengaja itu merupakan dosa yang kita lakukan seperti yang dibilangnya sama Ustadz Maulana tadi. Iya. Dan Nah, Bang Denny nih ngomong-ngomongin dosa nih. Kan manusia nggak luput dari dosa tuh. ya, Terus kan kadang-kadang orang bikin salah tapi nggak sadar. Contohnya nih Boyen nih Bang ya, suka dibully-bully sama orang. Contohnya sama Bang Denny kan suka bully Boyen. Tapi Boyen ikhlas. iya Kayak kan ini kan dong. ini cuma bercanda-bercanda doang. Nah, Iya. mumpung ada Ustazah. Ah iya nih. Ustazah pengen tahu Tanya. dong. Kayak gini kan kayak Denny ngeledekin Boyen, itu kan dosa. Tapi kan Boyennya juga ikhlas. Apa Iya. Denny tetap harus minta maaf? Terus Sebenarnya, ya gini, ada 3 tipe orang nih ketika kita dijahatin orang gitu ya, dibully, kan Boyen suka dibully. Ada 3 jenis orang. Pertama orang yang zolim, artinya kalau sudah dijahatin, dia balas lebih jahat daripada itu. Itu orang yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Ada orang yang adil, dia dibully, dia lakukan hal yang sama. Contoh, Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seseorang dan kemudian orang itu mengatakan assalamualaikum, kecelakaan bagimu. Kemudian Rasul mengatakan waalaikum, semoga hal yang sama sepertimu. Aisyah mendengar hal itu marah. Kok balasnya gitu doang sih Rasul? Aku mau balas lebih kencang lagi, lebih hebat lagi. Sama Rasul, jangan Aisyah, Allah itu menyukai yang kelemah lembutan. Iya. Nah yang terbaik adalah orang-orang yang senantiasa ketika dijahatin dia sabar dan memaafkan. Tapi jangan dibiarkan, nanti dizolimi terus menerus, harus diingatkan. Oh diingatkan ya. Jadi jangan diingetin balas. dulu. Ingetin Bang Denny, jangan bully Boyen mulu. Iya. Jangan traktir Boyen makan Bang. Gitu ya. Agak apa-apa Bang. Ngomongnya yang baik, yang santun. Iya. Gitu. Santun kan Bang. iya, amin. Saja kalau Ya? zaman Rasulullah dulu ada nggak orang yang melakukan kesalahan, dosa, terus bagaimana cara dia untuk bertobat? Ya. Ada kisah yang sangat populer yang menjadi pembelajaran untuk kita semua. Kisah seorang wanita penzina. Wah. Yang pada akhirnya mau bertobat dan datang kepada Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang berkumpul-kumpul dengan para sahabat-sahabatnya. Lalu datanglah seorang wanita yang berhijab, wanita solihah, datang dengan mata sembabnya, kemudian air mata terus mengalir melewati pipinya, dan kemudian ia menghadap Rasulullah dengan suara yang terisak. Ia mengatakan, wahai Rasulullah, aku adalah hamba Allah yang telah melakukan zina. Maka tolong aku ya Rasulullah, hukum aku supaya aku terbebas nanti di nerakanya Allah. Rasulullah SAW yang melihat wanita solihah ini, yang Rasulullah tahu sudah bertaubat ini, hatinya mulai bergejolak. Rasul merasa sedih, Rasul merasa kasihan dengan wanita tersebut, tapi bagaimanapun hukuman Allah tetap harus dilaksanakan bagi wanita penzina. Lalu Rasul mulai mengatakan pada wanita tersebut, wahai wanita yang telah bertaubat, kau sekarang dalam keadaan hamil. Silakan kau pergi terlebih dahulu dan lahirkanlah anakmu terlebih dahulu, setelah itu kau datang lagi kepadaku. Maka beberapa lama wanita tersebut meninggalkan Rasulullah dan melahirkan anaknya. Ketika ia melahirkan anaknya, ia kembali lagi ke hadapan Rasulullah dengan mata yang terus-menerus menangis. Sambil menggendong anaknya, ia katakan, wahai Rasul, aku adalah wanita yang pernah berzina. Aku adalah wanita yang pernah melakukan maksiat yang luar biasa. Maka tolong hukum aku ya Rasul. Maka tolong hukum aku dengan rajamu ya Rasul. Kemudian apa kata Rasul? Rasul semakin bergejolak hatinya. Ia melihat bayi yang baru lahir tersebut yang tidak bersalah apa-apa. Rasul lalu mengatakan kepada wanita tersebut, wahai wanita solihah yang sudah bertaubat, kembalilah dulu, susuilah anakmu terlebih dahulu, supaya anakmu mendapatkan susu makanan terbaik darimu. Kemudian wanita tersebut pada akhirnya pergi menyusui anaknya. 2-3 tahun kemudian kembali lagi ke hadapan Rasul dan kembali lagi menangis dengan matanya yang sembab dan mengatakan, wahai Rasul, sudah cukup, aku merasa berdosa karena dosa zinaku. Wahai Rasul, tolong jalankan hukuman terhadapku, wahai Rasul, karena aku adalah wanita penzina. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya,
Siapa yang mau mengasuh anak tersebut maka menjadi temanku di syurga. Maka mau tidak mau Rasulullah SAW lalu menjalankan hukuman rajam terhadap wanita tersebut karena telah melakukan dosa zina. Maka wanita tersebut pada akhirnya mati, kembali ke rahmatullah. Umar bin Khattab kemudian mengatakan kepada Rasul, Rasul, dia wanita penzina. Untuk apa engkau melakukan sholat? Untuk apa engkau mensolati jenazah wanita yang penuh dengan dosa? Rasul dengan wajah yang tentram dan damai mengatakan, Umar, tidak boleh kau berkata seperti itu. Dia wanita solihah yang telah bertaubat. Seandainya dia bertaubat, kemudian taubatnya dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, maka diterimalah semua taubat-taubat tersebut. Maka jangan sekali-kali mencela orang yang sudah bertaubat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah orang yang terbaik di sisi Allah. Jangan sekali-kali mencela orang-orang yang senantiasa menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, kita semua adalah hamba Allah yang pernah melakukan salah. Namun sebaik-baik orang yang melakukan salah adalah orang yang senantiasa bertaubat. Dan Allah Maha Pengampun dari setiap dosa-dosa hambanya. Ingat surat Az-Zumar 53, Allah berfirman yang artinya, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, janganlah sekali-kali kau berputus asa dari rahmat Allah, bahwa Allah Maha mengampuni semua dosa. Silakan bertaubat, taubatan nasuha, setiap hari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa dicintai Allah dan Rasul. Amin. Tuh bang, punya hati ke Rasulullah bang. Kalau punya dosa kita tobat bang. Abang suka taubatan nasuha bang? Insya Allah. Amin ya. Mudah-mudahan kita kayak Rasulullah ya. Insya Allah. Nah, sekarang kita lihat, ini dia Ashanty, sangat berbeda. Ashanty. Separah ini hubungan aku dan kamu. Aku begini, kamu begitu, tak sepaham. Aku selalu salah. Bagaimana bila kita putus saja? Takkan baik bila terus dipaksakan. Sepertinya kita tak bisa bersama.
satu. Siapa namanya nih? Julianto. Julianto. Nurrohman. Nurrohman. Sebentar. Namanya siapa? Nurrohman. Kayak nama bapaknya teman saya. Billy, bapak lu ada nih. Ini siapa? Aris. Aris. Lucy. Lucy. Imam. Firman. Kiki. Tandi. Aris. Agus. Oh, mirip sama Tara Budiman. Wah, ini lebih ganteng lagi. Nah, nih katanya di sini saya dengar-dengar ada yang ngefans sama Raffi Ahmad ya. Kalau boleh tahu, katanya kamu ngefans sama Raffi Ahmad. Bener. Kalau ngefans sama Raffi Ahmad. Oh, iya. Aku pengen tahu kenapa kamu ngefans sama yang namanya Raffi Ahmad. Kenapa? Tenang aja, Tante Nagita udah tidur. Raffi baik. Alhamdulillah. Ganteng. Amin. Dari mana sebelah gantengnya? Keren. Oh, ngaca lah di mangkok bubur. Tapi kalian semua diundang sama Kak Raffi, sama Kak Tara. Tahu nggak kalian mau dibawa kemana? Nggak tahu. Kalian ini katanya ada yang cita-citanya pengen jadi musisi, pengen jadi anak band, pengen jadi penyanyi. Ada yang fans sama artis penyanyi. Mau jadi atau mau jadi boy band juga bisa. Tapi nih sekarang nih kita mau masuk ke salah satu artis rumah musisi legendaris Indonesia. Mau tahu siapa? Ayo kita masuk. Oh, kamu kayaknya pelongo aja. Tenang Bingung aja. banget kayak lagi nyari kontrakan lo semua. Pokoknya di sahur itu indah, banyak kejutan. Ini salah satunya. Kita mengajak teman-teman anak-anak jalanan ini yang sudah dibimbing di Yayasan Bakti Nurul Iman. Karena ini kan bulan yang penuh berkah. Bener. Jadi kita harus membagi yang namanya berkah. Ya, kira-kira kita ke rumahnya siapa ya? Nih, pegang. Siapa yang mau pegang mic-nya? Kita bangunin sahur. Bisa yuk. Sahur. Assalamualaikum. Pada speaking Smackboard. Assalamualaikum. Penasaran kan siapa? Ada yang bisa tebak nggak siapa kira-kira? Nggak tahu. Ini artisnya. Ini bukan artisnya. Ini Salah. siapa? Kamu cantik juga. Boleh pakai ini? Ini siapa namanya? Yesi. 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 Ibu ada di rumah? Ada. Masuk aja kata. Oh ya udah kalau gitu. Penasaran kan siapa artis yang rumahnya kita gerbek? Kalau ini gerbeknya gerbek sahur, bukan gerbek ditangkap. Iya. Si Raffi pakai diomongin lagi. Masuk. Anggap aja rumah sendiri ya. Anggap aja rumah sendiri. Biasa orang tua saya. Assalamualaikum. Masuk silakan. Assalamualaikum. Ini dia. Masuk ini. Masuk sini dong. Iya. Sini dulu kita duduk sini dulu. Duduk. Sini dulu. Kaget nggak didatengin ke rumahnya Teh Meli Goslow? Iya. Ini adalah salah satu musisi legendaris. Legend. Teh, silakan duduk ya. Duduk di sini dulu kali, sebentar kali ya. Boleh duduk. Coba ya. Teman-teman duduk di sini ya. Silakan teman-teman duduk sini. Teteh boleh duduk di sini. Boleh. Saya di mana aja. Teh di sini dong. Teh, ini adalah Dari mana sih? Ini teman-teman kita, ini anak-anak jalanan yang memang sudah dilatih, dimasukkan, dibimbing oleh Yayasan Bakti Nurul Iman. Nah, mereka ini punya cita-cita, punya mimpi. Ada yang pengen jadi anak band, ada yang pengen bisa menciptakan lagu. Salah satunya Lucy. Iya. Lucy, Yang mana yang pengen jadi anak band? Mana nih yang jadi band? Nggak ada yang pengen. Ini Nggak ada yang mau. Oh, satu dua. Mukanya kelihatan. Mukanya kelihatan banget kayak gitar berarti. Nggak bercanda bro. Yang lain pengen jadi apa? Ada yang pengen jadi apa? Ayo mau jadi apa? Pengen jadi host. Nih, Teh. Yang ini pengen jadi Dude Herlino. Oh iya, benar. Yang ini Andika Kangen Band. Yang ini Tara Budiman. Chan Kelvin. Tapi kita ngobrol-ngobrol nih, Teteh. Biasanya kalau lagi sahur tuh Teteh sama keluarga biasanya nyiapin makanan apa sih Teh? Kalau anak-anak senengnya ayam, ayam pakai tepung, ya gitu-gitu aja lah yang standar-standar aja yang gampang. Teh, alhamdulillah nggak pada rewel sih. Iya benar. Ada yang tahu lagunya Teh Meli? Katanya Lucy, kamu ngefans sama Teh Meli Gusto? Selain ngefans sama iya. Ngefans gak, jangan kepaksa. Katanya bisa nyanyi lagu Bunda ya? Kalau nggak salah tuh Bunda tuh yang lagunya Bunda, saya Bunda. Beda. Ya. Coba boleh dengar. Siapa yang bisa nyanyi lagunya Bunda? Iya. Habis gitu kalau bagus bisa makan di rumahnya Teh Meli Gusto. Ih, aku udah siapin ayam banyak loh. Kebetulan, alhamdulillah.
Mau coba Ya, nyanyi? silakan. Ya nggak apa-apa, udah jangan malu-malu di sini. Satu, dua, tiga. Ku buka album biru penuh debu dan usap. Ku pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Pikirku pun melayang dahulu penuh kasih. Di Sumedang. Kangen nggak sama orang tua? Kangen. Terakhir ketemu kapan sama mama, sama papa? Waktu terakhir pulang tuh bulan Januari. Bulan Januari. Bulan Januari berarti udah lama ya? Udah lama banget. Kok kamu nggak tinggal sama mama sama papa? Iya. Kenapa? Kan aku di sini kerja. Kamu kerjanya apa sayang? Kerjanya jaga di warung Di mana? di Manggarai. Di warung mama di ibu Di kampung. masih ada. Tinggal sama siapa di sini? Tinggal sama saudara. Oh sama saudara. Nah biasanya kalau kamu kangen, apa yang kamu lakuin? Apa telepon mama? Atau Telepon. telepon mama? Mungkin mau bilang nih kayaknya mama lagi nonton nih. Iya coba bilang. Bilangnya pasti lagi nonton. Mama, apa kabar? Kamu ada adik, ada kakak? Ya. Mamanya mungkin pasti. ini juga salah satu bentuk kerinduannya. Iya dan yang pasti mamanya juga pasti bangga. Ibu pasti bangga. Pasti. Anak seumur. Kamu berapa tahun umurnya? 18 udah bisa tinggal di Jakarta, tidak merepotkan negara ya, kerja nggak jadi pengangguran gitu, dan uangnya yang dihasilkan pasti buat ibu sama adik sama kakak di sana. Punya adik? Insya Allah. Adik, kamu berapa bersaudara? 4 bersaudara. Oh, nah kalau kata boleh tahu, cita-cita kamu sebenarnya tadi mau jadi apa? Sama guru. Mau jadi penyanyi sama guru. Dan nanti habis sahur, insya Allah semua cita-citanya tercapai. Amin, kita doain, amin. Buat teman-teman yang lain juga kalau punya cita-cita, jangan patah semangat. Betul sekali. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Dulu juga Teh Meli sebelum jadi artis jadi apa? Kang Cendol dulu. Lu sembarangan bisa Kang Cendol. Kalau Teh salah mana? Tapi Teh Meli juga kerja keras ya Teh ya. Iya. Dulu Teh Meli kerja keras. Allah tuh nggak pernah menciptakan manusia mubazir. Pasti semuanya ada gunanya di Betul dunia. sekali. Cuma kita harus gali, harus cari. Betul sekali. Nggak boleh jadi pemalas. Nah, tapi ngomong-ngomong udah pada lapar belum? Ya belum udah. pada tahu kan? Yuk mari. Ini rumah siapa? Ini rumah siapa? Ini rumah saya. Ini namanya Teh, boleh Teh? Sok, ayo makan yuk. Boleh Teh kita makan ya? Makan yuk, makan. Mau makan apa? Mau makan warung. Teh ini ikhlas Teh bawa anak-anak jalanan di sini. ikhlas, Anak-anaknya boleh. Kebetulan saya kan anggota keluarganya ada kurang lebih 8, tapi saya selalu masak untuk 50 porsi. Ayo kita. Kalau boleh tahu anak-anak mana tuh? Ale Abe anak-anak Di teras. Ben. Indahnya sahur itu indah. Kita bisa berbagi sama teman-teman. Teh Meli, Mas Anto, terima kasih Ayo, ya. jangan itu loh, jangan sungkan ya. Ayo, boleh. Silakan dulu, silakan ya. Yang kebagian tempat duduk. Siap. Kebagian seadanya. Siap buat semuanya. Teman-teman di sahur itu indah yang mau digerebek rumah artis dengan kita siapapun. Harus banyak makannya. Kamu nggak boleh Salah nangis satunya lagi ini saya. adalah Teh Meli dan Mas Anto yang sudah membuka pintunya untuk orang-orang. Jangan beruntung. Yuk, yang cewek dulu, yang cewek dulu. Di @sahur_itu_indah. Tuh, Kita gua udah dijual. ya, si Rapi apa aja dijual? Sarung nggak? Apa lah? Banyak banget. Ya udah. Pengen denger nggak anaknya Teh Meli sekarang udah jago ngeband? Iya, alhamdulillah. Dia juga punya cita-cita sama seperti kalian. Tapi kalau punya kemauan yang keras, rajin,
insya Allah bisa. Aku juga dong teh, kemarin baru bubar boybandnya. Ya kasihan. Emang gak berkembang. Mau pakai apa? Pakai tempe ya, pakai tempe. Mau lele? Sambil kita sahur bareng-bareng. Teh Meli, Mas Santo, sambil dengerin Ale Abe ngeband ya. Ayo, siap. Oh iya benar. Goodbye, Felicia. Silakan, ini dia. Anak-anaknya Teh Meli Guslow. Ayo kita sahur yuk. Ayo ngantri. Ayo. Selama kita masih bersama, aku selalu menanti. 2 minggu kau tak menghampiri, karena kau dengan yang lain. Tiba-tiba aku sayang, karena pikiranku salah selama ini. Setiap kau tak datang sayang, karena selama ini aku bukan dua, tapi kau tak tahu sayang. Pikirmu kau yang menyakitiku, bukan kamu sayang. Tibanya hatiku sayang, karena pikiranmu salah selama ini. Setiap kau tak datang sayang, karena aku tak pernah ada di rumah. Selalu ku bilang aku tak sebaik kau pikir, tak pernah ku nantikan kamu. Ku cinta kamu bukan berarti kita mendua. Sayang kau nilai aku salah. Tibanya hatiku sayang, karena pikiranmu salah selama ini. Setiap kau tak datang sayang, padahal aku tak pernah ada di rumah. Selalu ku bilang aku tak sebaik kau pikir, tak pernah ku nantikan kamu. Ku cinta kamu bukan berarti kita mendua. Sayang kau bilang aku salah. Selalu ku bilang aku tak sebaik kau pikir, tak pernah ku nantikan kamu. Ku cinta kamu bukan berarti kita mendua. Sayang kau nilai aku salah. Assalamualaikum. Ada perubahan schedule. Biasanya sore, sekarang pagi. Tapi walaupun schedule gue berubah, gue nyesel satu hal. Penontonnya sama. Masih ingat lagunya Burik? Mau nyanyi? Ben, bubar. Oke, kita nyanyi bersama. Apa sih Angel? Masa Burik lenje. Kita nyanyi sama-sama. Musik.